Nikah simple ala Gen Z. Kayak gimana ini? Kayaknya intimate ya harusnya sih. Lamaran make up sendiri dan kuku palsu beli di Shopee. 10 ribuan. Pakai kebaya bekas wisuda. Pengajian sederhana sama tetangga rumah sebelum hari H. Ini bener-bener intimate, minim budget banget ya. Kalau cewek cowoknya mau sepakat, keluarga mempelai perempuan dan rianya bersedia, gaskeun. Besoknya akad nikah tapi di rumah aja. Acaranya cuma 3 jam. Lepas baju suami karena buru-buru mau sholat Jumat. Sorenya langsung ke rumah suami, cuma berdua di rumah. Takut banget. Sholat jamaah pertama kali setelah nikah. Paginya sarapan bareng. Langsung OTW explore kemana aja. Udah halal, bebas lu mau kemana aja. Besoknya backpackeran dan motoran ke Jogja. Trekking ke pantai di Gunung Kidul. Masih sempat naik gunung juga. Udah bebas. Udah nikah udah bebas. Pulang naik gunung, lanjut staycation di Dieng. Lihat nih kenikmatan dari nikah yang simple, budget yang masih ada, bisa dipakai buat jalan-jalan, honeymoon, kayak gitu bisa kepake banget kan. Pokoknya menikmati honeymoon sepuasnya. Pasangan gue bisa mau diajak kayak gini nggak ya? Entar ya. Ini kondisi rumahku sebelum pakai kontraktor. Emang kenapa nih? Ini udah bagus sih. Mau diperbaiki lagi, mau direnov, mau direhab. Soalnya masih bagus, ya kan? Atau mungkin karena selera aku aja yang terlalu rendah ya. Tapi coba kita lihat. Dulu sampai bilang, panggil Pak Iya aja. Katanya murah kalau tukangnya dia. Emang budget kita ngepres banget. Tapi kepikiran bakalan sesuai apa enggak. Ngepres kayaknya enggak ada. Udah cukup banget sih kayaknya nih. Akhirnya kita coba cari kontraktor, siapa tahu cocok. Alhamdulillah ternyata desain bisa gratis karena kita lanjut ke pembangunan. Pas mulai pembangunan baru kerasa bedanya. Emang bedanya di mana? Gue belum ngerasain sih, tapi ini kayaknya emang bener-bener harus perlu kontraktor sih gue ini. Materialnya juga disuruh pilih, jadi kita tahu persis spesifikasinya. Ini megah juga ya kelihatannya dari yang tadi ya. Ini belum jadi aja nih kelihatan banget megahnya nih. Sebentar. Oh ini gambar perkiraan nanti jadinya mau kayak gimana ya. Keren. Suami yang awalnya skeptis sekarang malah seneng ngeliat progresnya. Alhamdulillah 9 bulan kemudian rumah udah berubah total. Gila, ini yang dia bilang budgetnya ngepres. No. Ini nggak ngepres sama sekali. Ini udah sangat cukup banget. Dan atasnya juga ada panel surya pula. Yang bikin seneng, kontraktor ngasih garansi setelah renovasi. Ini nih yang jarang banget dipunya sama tukang-tukang ya tentunya ya. Tukang kayaknya bener-bener nggak ada dah yang garansi yang kayak gini. Atau guanya aja yang belum tahu ya. Sekarang suami malah bilang, nanti kalau renovasi lagi pakai kontraktor aja ya. Bentar, lu mau renovasi lagi udah sebagus ini? Hah, gak sayang tuh duit. Aku tertarik banget pakai jasa Mas Window. Tapi nggak tahu kenapa sekarang nggak seramai dulu reviewnya. Nikah simple ala Gen Z. Kayak gimana ini? Kayaknya intimate ya harusnya sih. Lamaran make up sendiri dan kuku palsu beli di Shopee. 10 ribuan. Pakai kebaya bekas wisuda. Pengajian sederhana sama tetangga rumah sebelum hari H. Ini bener-bener intimate, minim budget banget ya. Kalau cewek cowoknya mau sepakat, keluarga mempelai perempuan dan rianya bersedia, gaskeun. Besoknya akad nikah tapi di rumah aja. Acaranya cuma 3 jam. Lepas baju suami karena buru-buru mau sholat Jumat. Sorenya langsung ke rumah suami, cuma berdua di rumah. Takut banget. Sholat jamaah pertama kali setelah nikah. Paginya sarapan bareng. Langsung OTW explore kemana aja. Udah halal, bebas lu mau kemana aja. Besoknya backpackeran dan motoran ke Jogja. Trekking ke pantai di Gunung Kidul. Masih sempat naik gunung juga. Udah bebas. Udah nikah udah bebas. Pulang naik gunung, lanjut staycation di Dieng. Lihat nih kenikmatan dari nikah yang simple, budget yang masih ada, bisa dipakai buat jalan-jalan, honeymoon, kayak gitu bisa kepake banget kan. Pokoknya menikmati honeymoon sepuasnya. Pasangan gue bisa mau diajak kayak gini nggak ya? Entar ya. Macam tak betul je budak ni. Yang dipikirkan seorang suami ketika jaga anak seharian itu lebih gampang daripada kerja cari uang sampai akhirnya terpatahkan karena hal ini. Iya sih, menurut gua jaga anak itu dan ngurus rumah itu lebih sulit banget, lebih capek daripada kerja sih. Gua akan selalu nganggap jagain anak itu lebih gampang ketimbang kerja seharian. Sampai akhirnya gua harus jagain anak sendirian sampai 5 hari berturut-turut. Oh ini kayaknya yang cerita itu suaminya deh, karena ibunya
harus kerja dan nggak bisa cuti lagi setelah cuti melahirkan. Mulai dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam, gua harus ngurus anak gua. Gua harus ngurus anak gua, mulai dari mandi, nyiapin ASI, nyusuin, nidurin, nyuci botol, ngesteril, bersih-bersih. Kedengarannya sepele banget sih job desk-nya, nggak seberat kerjaan gua saat itu. Tapi kerjaan segitu tuh ternyata capek banget, nggak cuma fisik tapi sampai ke batin juga, dan itu harus terus berulang setiap harinya. Kalau disuruh milih, gua milih kerja aja daripada jagain anak sendirian. Tapi sejak saat itu gua jadi tahu seberapa beratnya peran yang lagi dijalanin sama istri gua. Nah kan jangan pernah meremeh kerjaan istri yang katanya kayak ngejagain doang. Nggak doang, itu udah banyak banget pekerjaan yang dihandle. Hold up, wait a minute. 7 pertanyaan ini bisa kamu tanyain ke ibu kamu. Buruan sebelum terlambat. Apa? Gua lumayan deg-degan sumpah. Pertama, dulu ibu pernah punya cita-cita apa sebelum jadi seorang ibu? Sebelum sibuk mengurus rumah dan anak-anak. Ibu juga punya impian. Tanyakan ini. Izinkan beliau bercerita tentang harapan yang dulu pernah ada. Ya gue gak pernah kepikiran ya nanya yang kayak gini ya. Yang kedua, momen apa yang paling membahagiakan dalam hidup ibu? Kita sering lupa bahwa ibu juga perlu diingat bahwa masa lalunya penuh dengan cerita yang layak didengar. Biarkan ia mengulang kenangan indahnya, karena itu juga bisa menjadikan kebahagiaan baru baginya. Yang ketiga, apa momen tersedih yang pernah ibu alami? Terkadang ibu menyimpan banyak luka dan diam. Kita tumbuh, tapi mungkin ada banyak hal-hal yang tidak kita ketahui tentang perasaan dan perjuangannya. Dengarkan tanpa menghakimi. Yang keempat, apa makanan favorit ibu sewaktu kecil? Kita sering sibuk meminta ibu memasak makanan kesukaan kita, tapi pernahkah kita bertanya makanan apa yang dulu membuat ibu sangat bahagia? Mungkin sesekali kamu bisa memasakkannya untuknya. Apa yang ibu ingin aku tahu tentang kehidupan? Tidak ada yang lebih tahu kehidupan dibandingkan dengan ibu. Dia telah melewati begitu banyak hal, dan nasihatnya bisa menjadi sesuatu yang kamu butuhkan saat ini. Dengarkan dengan hati. Yang keenam, apa yang paling ibu syukuri dalam hidup? Terkadang jawaban ibu bisa membuat kita lebih memahami hidup dengan cara yang sederhana namun mendalam. Yang ketujuh, apa yang bisa aku lakukan untuk membuat ibu lebih bahagia? Karena sesungguhnya kebahagiaan ibu tidak pernah serumit yang kita kira. Mungkin cukup dengan mendengarkan ceritanya, ulang lebih sering, atau sekedar memastikan bahwa ia merasa untuk dicintai. Tips hubungan langgeng sampai menikah. Ini nih yang lagi diperlukan banget. Masalahnya pasangan dulu nih harus dicari kan. Tapi nggak apa-apa lah, kita belajar dulu kan. Yang pertama, jangan dengan kata orang lain. Yang kedua, jangan pernah menyembunyikan sesuatu atau jangan rahasia. Yang ketiga, saling percaya satu sama yang lain. Yang keempat, saling support. Yang kelima, jangan pernah egois. Yang keenam, saling terbuka atau bercerita. Yang ketujuh, jangan pernah minta putus di saat ada masalah besar apapun. Yang kedelapan, di saat ada problem, kita hadapi bersama-sama. Hubungan itu jadi sempurna kalau keduanya sama-sama menghargai, saling ngertiin, saling takut kehilangan. Always tegur jika salah dan tak ada yang dipendam. Got it! POV hubungan no menye-menye. Pasangan ini bagikan POV bagaimana hubungan yang no menye-menye. Netizen, kok bisa saling ngertiin sih? Hubungan no menye-menye. Aku login IG-nya. Note, kalau ketemu tetap dibolehin pegang HP-nya. Sama aku, dia udah nggak follow cewek-cewek random, baik IG maupun sosial media lainnya. Orang udah ketemu segini beningnya, secakep ini, masa lu mau cari yang lain lagi? Always ngabarin pergi maupun pulang kerja. Sebentar, gua salah fokus ke ini. Oh ya, cukup tahu. Izin dulu baru pergi. Nggak langsung sampai di TKP baru ngabarin. Nggak megang lock ataupun uplock, but selalu live vlog kalau kemana-mana. Cowok aku paling males keluar kalau hari kerja. Senin sampai Jumat dia selalu izin game di lorongnya. Weekend baru waktunya sama aku. Game. Mengasiknya gitu sih. Selesai game dia udah tahu jam-jam aku harus di call. Jatuhnya sleep call ya say. Selama pacaran nggak pernah ada kata putus. Apa-apa pasti selalu di talk dulu.
Habis sholat Idul Fitri mau kemana? Kisah pasangan suami istri yang setelah sholat Idul Fitri selalu datang ke makam untuk mengunjungi kelima anak surganya. Hah? 5? Masya Allah ujiannya. Habis sholat Idul Fitri mau kemana? Assalamualaikum anak-anak surganya ibu. 13/10/2023, 2019, 18 di waktu yang bersamaan, di hari yang bersama ini 2021. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berat banget cobaannya. Mau ngumpulin orang-orang yang udah pasang plafon PVC 5 tahun ke atas. Apa minusnya dibanding gypsum dan GRC? Kalau PVC itu lebih mudah rusak nggak sih menurut gua? Iya kan? Tapi lebih bagus aja kelihatannya. Plafon PVC hanya cocok untuk ruangan ber-AC atau untuk udara dingin. Plafon gypsum kalau pasangnya nggak bener cepet rontok. Paling bener plafon GRC. Kak, rumah suami aku pakai gypsum. Pas hujan deras talangnya kesumbat daun-daun dan air masuk. Seketika langsung ambrol plafonnya. Posisiku yang lagi hamil. Ketiban plafon kak, sampai sekarang aku trauma pakai plafon gypsum. PVC panas. Kalau mau terlihat elegan ya pakai gypsum. Rumah-rumah mewah jarang yang pakai PVC, rata-rata pakai gypsum. Yang penting aman dari atap yang bocor. Solusi perhatikan talang air. PVC kalau ada yang rusak bongkar satu ruangan. Kalau gypsum ada yang rusak karena bocor air cuma dibongkar yang rusaknya aja.